Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah, bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata. Halo Mas Dery. Halo. Gimana perasaannya baru duduk di sini? Walaupun kita udah sering ngobrol ya, tapi Justru itu. Ya. Jadi justru ketika kita sering ngobrol gitu kan. udah sering ngobrol dengan Ya, Mas Bro sama ya Mas Bro juga terutama. tiba-tiba suruh jadi bintang tamu. Gitu. Ya. Jadi sempat mikir mau nanya apa lagi gitu kan. Cuman tadi Mas Bro sempat ngobrol tadi sebelum mulai. Ya. Ntar pasti ada lah. Gitu. Pasti selalu ada Pasti yang selalu baru. ada. Selalu dan selalu. Betul. Sebenarnya gini, kenapa Mas Dedi, kenapa juga Mas Arif, kenapa semua tim Teras. disuruh tampil Iya. kan. Jadi suatu hari misalkan yang tampil itu artis, pasti ke sana kan ujungnya. Ya. Atau pejabat, atau pengusaha, pasti tuh kayak gitu. Kayak kemarin itu kan ibu polisi gitu dan rekan-rekannya. Nah kalau misalkan yang di tim ini tidak dihadirkan di sini, nanti kan, oh ini mungkin gimmick, mungkin Demi kepentingan aja. demi mungkin. kepentingan aja. Jadi Ya, kalau iya. kalau yang di sini yang ditampilkan kan dia bisa bercerita dengan sendirinya kan. Iya, Ya betul. Karena yang kita buat ini bukan kebohongan gitu, betul. real gitu. Real. Nah kan gitu, gitu aja sih. Yes. Itu Walau- mauku itu. Walaupun pasti yang di Teras Kemala ini bisa mendengar ya setiap kita talk show di sini. Tapi setiap orang tuh senang sekali kalau misalkan ada seseorang yang sangat mengenali diri Ya. kita. Gitu. Yang kedua gini, walau misalnya yang hadir di sebuah jawaban tuh ini aja, tapi kan ini sebuah program. Iya. Jadi yang paling penting itu penilaian di luar gitu. Ya, Kan gitu. Percuma misalkan di sini rame, tapi pada akhirnya tidak muncul keluar gitu. Iya. Tidak muncul di YouTube, di TV. Kan ini kan konsumsi di luar sebenarnya. Betul. Yang kita buat ini bukan sekedar yang di sini kan. Makanya baik main musiknya maupun talk show-nya sebisa mungkin semangat gitu. Betul. Karena ini kan keluar kan Ya, habis betul. ini di share gitu. Step by step Betul. gitu. Itu aja sih. Iya. Oke oke. gitu. Ya udah gitu aja Mas Dedi silakan. Berarti memang dari acara ini adalah sisi kebermanfaatan untuk teman-teman di luar. Betul Halayak luar. Betul. Itu Mbak Birgi. Oke. Acara-acara besar di luar gitu kan. Iya. Mulainya dari kayak gini. Betul. Benar gak? Betul. Iya kan. Nah jadi oh ya aku pernah tuh di kupas tuntas gitu. Iya. Kan kebanyakan public figure, pengusaha, pejabat yang ditampilkan tapi tim kreatifnya sendiri enggak. Iya. Betul. Nah ini tim kreatif, jadi bukan satu. Yang kedua gini, kita jangan ketergantungan ke public figure kan, berarti kan kita jual public figurnya, Betul. Ya. bukan isinya gitu. Iya. Nah yang di sini yang mau kita jual isinya kan, isi itu aja. Betul. Jadi gua walaupun Mas Dedi bintang tamunya mungkin Pebi, mungkin Takin, mungkin juga Mbak Riri, mungkin juga Stephen, Dewa atau Iya. siapapun itu. Ya gue tetap profesional seperti yang seharusnya. Right. Betul. Karena aku selalu percaya satu hal bahwa satu persoalan orang, satu jawaban dari satu persoalan itu mewakili ribuan orang di luar sana. Betul. Kan gitu. Betul. Ya syukur-syukur nanti kalau ada artisnya, Iya. ada pejabatnya, Iya.
begitu. Amin. Oke. Bonus itu bonus. Ya, Bonus, kayak gitu ya. aja. Nah, terserah kalian mau mulai dari mana. Gue juga bingung. Iya. Oke. Oke Mas Doris, kalau yang kita tahu Ya. Mas Dedi ini bagian dari Teras Kemala Betul, ya betul. di bagian Aku di marketing. di bagian marketing. Selain itu kalau yang aku tahu Ya. itu Mas Dedi ini kan drummer dari Takso. Betul. Nah, kalau aku yang baca juga aktif sekali di bidang entertainment ya, Betul. terutama event-event di musik. Kalau Mas Doris, yang Mas Doris tahu nih tentang Mas Dedi. Kalau Mas Dedi ini saya tahunya bahwa dia bisa menggerakkan banyak orang di bidangnya, Oke. terutama teman-teman musisi dan talent. Jadi memang keahlian beliau yang saya kenal itu adalah menggerakkan orang-orang di bidang entertainment gitu. Yang saya tahu di Jogja ini, bahkan semua Jogja itu kenal sama Mas Dedi. Kemanapun saya pergi itu, waduh, pasti nanya, itu kan yang mukul-mukul itu. Oh KDRT, bukan, mukul-mukul drum maksudnya. DRT. Jadi semua orang, kemanapun saya pergi, bahkan terakhir ke Prambanan, orang tahu itu Mas Dedi. Oke. Ya, temannya Bowie ya. Ya, Bowie. Ya. Siapa-siapa sih temanmu yang di musisi? Ada Bowie, Gugum Blue Shelter, ada Aang Derin, ada Yoyo Segidok, Carlo Jikustik. Teman-teman rata-rata musisi yang sudah yang pernah di Jogja, pernah berproses di Jogja. Musisi ternama Luar di biasa. Jogja, pokoknya kenal dengan Mas Dedi Iya. ini. Salah satu juga kalau nggak ada Mas Dedi nggak ada tuh theme song sebuah jawaban. Oh iya betul, Itu kan betul atas sekali. Dedi adalah, rekomendasi Mas Dedi, Angga tolong bikinin itu. betul sekali. Terima kasih Mas Dedi. Dedi. Sama-sama. Nah tetapi, Gimana nih Mas Doris? Nah, tetapi- Mas Doris ini kan ikrip, apa itu? ikrip dengan Mas Dedi ya, ikrip. Oh kalau kelingking Ikrip. ikrip. Kalau akrab tuh masih agak ada space gitu, kalau ikrip tuh Iya, beda. betul. Tapi kan nggak mungkin tanpa masalah toh. Nah itu. Seorang Mas Dedi. Nah, ini kan nih. ya. Ini waktu gua untuk ini. Ini bersenang-senang ini. Jadi Mas Dedi, menurut Mas Dedi yang akan hal-hal yang mungkin di luar nalar atau yang tidak terpecahkan oleh Mas Dedi, hal-hal dasar apa yang ingin ditanyakan ke Mas Ferry, Mas Dedi? Oke. Jadi emang ternyata memang benar ada pertanyaan akhirnya Ya. setelah tadi ngobrol sama Mas Ferry. Selama ini kita tahu bahwa ada pilihan itu hitam dan putih. Betul. Nah, sampai detik ini pula saya mencoba untuk berada di sisi putih. Ya. Di sisi putih dalam artian berbuat baik, melakukan segala sesuatu yang baik. Cuman saya ngerasa kok aku tetap gini-gini aja ya, Ya. nggak berkembang, nggak ada apapun. Ya. Jadi banyak pertanyaan di kepala bahwa apakah yang aku lakukan sudah benar-benar putih ataukah masih abu-abu. Sementara kalau mau tahu itu benar-benar putih itu gimana sih? Itu hitam itu gimana sih? Gitu Mas Ferry. Yes. Perbuatan baik atau buruk itu ruang lingkupnya sosial. Gitu, itu dulu. Berbuat baik ataupun jadi jahat itu sosial. Nah kadang-kadang ketika perbuatan baik itu dimasukkan di dalam pekerjaan, pada akhirnya kita tidak berani untuk menghargakan diri sendiri demi kebaikan itu. Misal contoh gini, aku sebisa mungkin berbuat baik dengan Donald. Itu secara sikap, menghargai, menghormati, bermusyawarah. Pokoknya selama berteman, selama bersama itu sebisa mungkin aku berbuat baik buat Donald, contoh itu. Tapi ketika di ruang lingkup bisnis, ya is bisnis.
Nah, kenapa kita tidak berkembang? Karena di dalam pekerjaan kata menolong itu diruang lingkupkan di perbuatan baik. Aku menolongmu dari persoalan hidup. Lo punya persoalan hidup dan kutolong. Nah itu perbuatan baik. Lo tidak punya duit dan kupinjami. Itu perbuatan baik. Lo merasa sedih, kutemani sehingga gembira, itu perbuatan baik. Tapi aku tetap sadar ketika kita ini sangkutannya pekerjaan. Nah kita harus bicara hitam dan putih. Nah lo tidak, karena pengen baik, di pekerjaan pun mau baik, ya siap nggak dibayar lah. Paham nggak? Iya, iya. Jadi beda. Kita harus tahu batasan itu. Pebi temanku, Birgi temanku, semua temanku. Anggi ponaanku, Doli temanku. Tapi ketika kita punya niat untuk bikin band bareng, Donald temanku dari bahkan satu kampung. Nah cuma ketika aku bicara ke mereka itu tentang keinginan untuk bikin band, ya aku harus menghargakan mereka. Iya. Itu. Iya. Paham kan? Paham, Mas. Donald, aku butuh gitaris. Bisa nggak dirimu ke Jogja untuk menjadi gitaris Hamburger? Padahal dia sahabatku dari kecil. Jawabannya, aku lagi kerja di sebuah kantor. Gitu aja. Andai kata aku ikut, bagaimana pekerjaanku? Ya. Nah kalau misalkan dikategorikan perbuatan baik antar sesama, harusnya dia nggak ngomong gitu kan? Ya, betul. Dan aku tersinggung. Nah aku tidak seperti itu, lo sahabatku, apapun bisa ku bantu. Aku pun minta bantuanmu, karena lo sahabatku. Tapi di pekerjaan, di sebuah pekerjaan, ya kita tidak bisa kayak gitu. Makanya yang lo tanyakan tadi, aku sudah berbuat baik, kenapa aku gini-gini aja? Iya. Itu penyebabnya. Jadi aku negosiasi dengan Pebi, negosiasi dengan Donald, negosiasi dengan siapa, dengan Doli. Aku negosiasi juga dengan Anggi, aku negosiasi juga dengan Takin. Mereka sahabatku, bahkan satu kampung, dan mereka itu adikku karena aku paling tua, paham nggak? Iya. Cuma ketika merencanakan aku mau bikin band di Jogja, nah itu bisnis. Iya. Aku harus memikirkan ketika mereka tidak punya uang. Itu bukan perbuatan baik, tapi bentuk tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Oke. Nah, sayangnya kita ini perbuatan baik itu pun dilakukan dalam sebuah pekerjaan. Oke. Ya kan lo teman gue gitu. Oke. Tolonglah dulu. Nah itu yang membuatmu tidak berubah keadaannya. Padahal lo punya skill, misalkan salah satunya main drum yang jelas. Iya. Tapi karena pengen baik sama Hamburger, gue main aja deh. Kan kita berteman, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Semua ada harganya. Oke. Gitu. Jadi perbuatan baik itu attitude, itu gunanya tuh kalau kau jadi seorang drummer yang beretitude. Kalau kau seorang gitaris yang punya attitude. Kalau kau seorang basis yang punya attitude. Gitu. Itu gunanya jadi baik tuh.
Tapi kalau dalam bisnis, bisnis is bisnis. Aku juga selalu bilang sama Birgi, ketika kau tidak jadi apa-apa selama bersama aku, silakan kau pergi. Nah Mas Dedi nggak kayak gitu. Nolong, 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 dan nolong. Ya nolong dalam sosial bagus. Tapi menolong dalam sebuah pekerjaan, siap nggak punya duit. Oke. Contoh lagi ya. Nanti ke pertanyaan berikutnya. Mas Doris seorang produser musik. Aku berteman dengan Mas Doris. Aku datang ke Mas Doris supaya bandku diproduseri bukan atas nama pertemanan. Tapi atas nama pantas atau tidak musikku ini untuk diproduseri. Iya. Nah kita ini tidak begitu loh, kan temanku bro. Tolonglah dulu. Nah itu selalu seperti itu gitu. Bagiku tidak ada yang tidak ada harganya. Di dalam sosial kita tidak boleh hitung-hitungan. Tapi di dalam pekerjaan mesti hitung-hitungan. Kecuali dari awal sudah berkomitmen. Kita berjuang bersama, kondisinya seperti ini. Terbuka, modal kita pas-pasan. Nah itu bagus juga. Pokoknya gini aja deh, pendeknya. Kerjaan ya kerjaan, bagaimana aturan kerjaan, bersahabat ya bersahabat. Itu. Nah lo persahabatan dan pekerjaan lo campurkan. Makanya seperti lari di tempat. Gitu. Pokoknya ingat untuk semuanya itu. Kalau di ruang lingkup pekerjaan ya harus ada kejelasan. Aku misalkan membelikan alat musik buat anak band bukan bagian dari kebaikanku. Tapi itu bagian dari keharusan dan tanggung jawabku. Oke. Nah kita nih masa sih lo begitu aja susah. Iya. Tolong dulu lah ya. Iya. Project minta tolong. Lo datang ke aku minta tolong dalam kondisi susah. Intinya nggak punya duit. Aku menolongmu untuk cari duit juga. Iya. Masa aku yang harus mengerti dirimu tidak usah mengerti aku. Sudahlah aku menolongmu, sudahlah engkau manfaatkan pula. Iya. Bagaimana akan terkabul doaku? Habis itu diprasangkai pula. Nah maunya aku kita bertanding. Bayaranmu berapa? Iya. Kalau tidak terjadi aku balikin. Sampai detik ini tidak ada yang berani. Terus. Yang lebih celaka lagi akan kubaiki Mas Dedi karena ada maunya. Nah itu. Itu dulu Mas Dedi ini waktu awal-awal di Jogja, kalau bukan dia nggak mungkin aku sebesar ini. Di ujung perkataan, boleh nggak pinjam drum itu dulu. Nah kelicikan-kelicikan itulah menjadikan hidup kita tuh nggak jelas. Walaupun muter. Kalau aku jelas. Kak Peri, walau tidak kusebutkan, ada sesuatu yang kuinginkan dalam hidupku. Kata Pebi. Kak Peri bisa bantu aku enggak di bagian itu? Kalau bisa bantu di bagian itu, aku akan ke Jogja. Main band kita. Dan itu bukan salah. Ya. Paham enggak? Paham. Kalau enggak Peri tidak bisa, maaf, aku akan cari jalan lain. Tapi berteman dia tetap berteman. Di bidang lain, di sosial. Disaling menasehati misalkan. Disaling menyemangati misalkan.
disaling mendukung misalkan, itu sosial. Kita nih enggak, berbuat baik supaya jangan rugi. Kalau pekerjaan itu mesti transaksi. Lihat yang ku tolong tadi, Iya, itu mission impossible, iya, tapi berhasil kan? betul. Karena bertransaksi, dia tidak sayang dengan duit. Iya, Yang lain banyak gagal. Sudahlah minta tolong, sudahlah mau enaknya aja, sudahlah prasangka pula. Nah itu yang membuatmu tidak jadi apa-apa. Jadi mulai detik ini, hargakanlah keahlianmu. Sesuai maumu. Ya. Mas Dodi, kebetulan hari ini Doli tidak bisa main drum. Karena ada urusan keluarga. Oke. Aku mengajak Mas Dodi untuk menggantikan Doli hari ini. Berapa aku harus bayar? Walaupun setiap hari kita itu tukaran rokok, tukaran. Nah kita ini nggak bisa membedakan itu. Semakin orang baik dan ajaib, semakin jadi keenakan. Kalaupun ku katakan terus terang, jadi tersinggung. Sekarang aku mau tanya, jadi panjang kan? Aku butuh drummer untuk 3 tempat konser selama 3 minggu. Lo punya bini, lo punya anak. Aku ngomong di lo, Mas Dodi, Mas Dedi, tolong jadi drummernya Hamburger dulu untuk 3 konser. Tolonglah dulu ya. Bagaimana nasib anak binimu selama 3 minggu itu? Nah itu yang selalu kita lakukan. Dan itulah yang buat Tuhan murka. Sehingga doa kita tidak didengarkan, bahkan jangankan dikabulkan, didengarkan juga enggak. Karena kata Tuhan, dirimu mau enak aja. Dan aku meminta pengertianmu. Mengertilah, ini mah job apa namanya tuh, job tiba-tiba. Belum tentu juga untung, tolonglah aku. Lo pasti mau menolongku di lubuk hatimu. Tapi lo pasti mikirkan keluargamu. Betul. Nah aku malah marah ke lo, nanti aku omongin lo ke Mas Doris, aku omongin lo ke Birgi. Nggak nyangka aku Mas Dedi itu. Padahal teman akrab loh. Gua minta tolong kemarin untuk 3 tempat konser nggak mau. Nah jelek lah namamu. Padahal aku mengajakmu untuk 3 kali main dalam 3 minggu tanpa bertanggung jawab dengan anak binimu. Dan lo tidak tahu ku bayar berapa. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Itulah yang terjadi. Semua ada harganya. Kalau tidak percaya tidak usah minta tolong. Kalau percaya pakai aturan. Nah itu yang lo alami selama hidupmu. Sehingga kayak lari di tempat. Kalau misalkan lo menolak, susah, gak dapat job lagi loh. Aduh ribet banget, Dedi itu bagus juga enggak main drum. Kayak gak percaya gue. Baru gue ajak udah minta fee berapa. Kan kesannya lo jahat. Ya lo ngomong begitu, aku tuh ya tahu nggak kondisiku ini, untuk dari rumah ke tempat panggung aja tak bisa beli bensin. Masa sih harus dijelaskan seperti itu? Jadi beda antara perbuatan baik dan pekerjaan. Pekerjaan harus pakai aturan. Perbuatan baik ya perbuatan baik, sosial itu. Paham ya? Paham. Ini berlaku buat semuanya. Yang di sini dan di luar sana. Oh ya aku kurang dekat apa dengan Donald terutama?
Aku bertukar pikiran dengan Mbak Riri untuk beliin gitar. Bahkan aku sudah ngomong, ini gitarmu, ini drummu Doli, ini bassmu Pebi, ini gitarmu Anggi. Yang belum tahu aku kelak menghasilkan atau tidak, tapi itu bentuk dari tanggung jawab. Dan aku dianggap hebat oleh orang-orang di luar. Gila lo bro. Gimana cara? Ya itulah yang namanya pekerjaan transaksional. Gagal itu pasti. Tapi paling tidak kita mencoba dulu. Oke. Lo makan susah, ngerokok susah, alat tidak punya. Dan gua memintamu untuk memahamiku. Sementara aku minta tolong. Kurang ajar gak? Dan itu mayoritas yang terjadi di Indonesia ini. Pintar bersilat lidah. Banyak yang tidak suka dengan aku nih, tapi sampai detik ini tidak ada yang berani nunjuk mukaku. Ngoceh banyak. Karena aku care. Kalau aku mau marah dengan Pebi, aku marah dengan Donald. Enggak, aku ibaratkan ini karena itu yang terjadi supaya lo mengerti ke depannya seperti apa. Mas. Aku enggak, wajar dia begitu. Dia datang ke Jogja untuk masa depan hidupnya. Lewat musik main bersamaku. Semuanya. Salahnya di mana? Nah jadi mulai detik ini hargakan dirimu, hargakan kemampuanmu. Baik, Mas. Lebih baik kelaparan daripada dibodohin. Yang membuat dirimu bingung sampai detik ini tentang pekerjaanmu bukan karena lo tidak punya pekerjaan. Tapi selalu lo tuh di posisi ngebantu. Kan benar gak? Ya. Banyak yang lo bisa. Sound lo keren. Iya. Lo marketing. Ya. Lo juga drummer. Tapi lo ngerokok pun susah. Karena yang lo ajak kerjasama. Produknya apa? Produk minta tolong. Project minta tolong. Beberapa kali ku kasih contoh kan, kita bantu lewat lo dengan Mas Dedi, ada orang kita tolong. Betul. Salah satunya tadi, Ya. ku bagi semua kan kalian duit. Betul. Padahal aku tidak ngomong bagi berapa. Tapi memuaskan gak? Mau enak gak aku? Mau enaknya aja gak? Enggak, Nah, Mas. kenapa? Karena tanpa lo mungkin aku tidak ketemu orang itu. Nah menurutku kerja tuh yang sehat dan bermasa depan tuh seperti itu. Dan itulah yang dilakukan Mas Dedi selama ini. Padahal yang lo bantukan di gue bukan pekerjaan utamamu. Ya. Bahkan lo duduk aja. Yang banyak ngomong Mas Doris, lo ngerokok, ngopi, gitu aja. Betul. Ngomong dikit-dikit, dapat duit. Bisa lah untuk seminggu 2 minggu kan. Bisa. Nah lo jungkir balik keringat kayak jagung panas-panas, makasih bro kita kan berteman. Habis itu ngomong kenapa Tuhan tidak ngabulkan. Kenapa orang itu, nah gitu. Gara-gara pertanyaanmu tuh salah, akhirnya panjang aku jelasin. Boleh tepuk tangan dulu Tepuk teman-teman. tangan, ya. Oke, Paham kan? Paham, Mas. baru satu pertanyaan, udah panjang jawabannya. Nah kalau yang aku perhatiin ya, Mas Dedi ini kadang nanti diam, kadang nanti heboh sendiri. Iya. Tapi begitu duduk di sini, pertanyaannya seperti itu. Iya. Yang aku mau tanyakan Mas Bro, Mas Dedi ini wataknya sebenarnya gimana?
Sebenarnya yang paling keras wataknya di antara kita semua Mas Dedi. Jadi dia untuk berkata tidak itu bisa 3 tahun baru ngomong tidak. Tapi setelah tidak seumur hidup itu. Benar nggak? Gitu kan? Betul Mas. Manu hilang seumur hidup ya. Gitu. Itu wataknya tuh. Iya, Wataknya begitu aja. gitu aja. Mm-mm. Itu Pak Oke. Virgi. Dan tadi sudah diberikan penjelasan sama Mas Bro ya, antara sosial dan pekerjaan itu berbeda, Iya. tidak sama. Pekerjaan itu bukan sosial. Ya, Itu mentransaksikan kemampuan. iya, Itu bukan sosial. Yang disebut perbuatan baik itu misalkan gini, main drumlah dengan bagus. Nah itu perbuatan baik. Ramalah dengan penonton dengan sungguh-sungguh. Nah itu perbuatan baik. Bertanggung jawablah dengan kemampuanmu, itu perbuatan baik. Tapi ketika engkau meminta harga dari apa yang engkau kerjakan, itu bukan kesalahan. Mahal banget lu bro, ya gua keren. Ya gua cari yang lain aja, ya cari aja, kan bukan gua doang yang bisa. Nah kan gitu. Iya juga. Iya juga ya. Gimana Mas Doris? Mungkin dari Mas Doris sendiri ada yang kan ke iya, Mas Bro? iya. Ini mungkin sambungan dari sosial dan pekerjaan tadi. Jadi menurut Mas Bro bahwa Mas Dedi itu harus bisa memisahkan antara dua itu, dan memang lebih ke arah mana Mas Dedi ini agar bisa betul-betul berhasil dan stick itu apa namanya, dapat bidang apa yang memang akan menjadi pegangan hidupnya terus. Dia pelaksanaan lapangan dia tuh. Misalkan tahu-tahu mengadakan konser di Jogja. Ya. Nah dia tuh. Oh. Apa tuh bahasa kemarin tuh misalkan yang nyediakan yang nyusun panggung, nyusun ini, nah itu dia. Oh, production. Kalau Dian itu kan konsep. Ya. Ya, ya. Nah lo produksinya. Ya. Yang kayak tadi lo komunikasi besok ada nggak keyboard? Oh iya oke gitu. Ya. Apa ya, lo marketing itu benar, tapi yang lebih tepat lagi lo pelaksanaan lapangan, pelaksanaan acara. Jadi konsep acara seperti ini, nah lo yang melaksanakannya. Oke. Itu menurutku musik itu hobimu, Oke. kesenangan hatimu, ngerti nggak? Ya, paham. Makanya kan lo ngomong kalau bikin album gua mau. Oh iya, betul, betul. Tapi kalau reguler kan gitu kan? Iya Mas. Ya. Ya, betul, betul. Tapi hilangkan rasa tidak enak dalam berbisnis. Itu aja. Kan kita tahu, oh ini sosial, oh ini pekerjaan, nah gitu-gitu. Kan tahu kan. Nah itu kan Gimana, dalam Mas Didi? itu kan dalam pekerjaan lah. Bagaimana itu kalau misal dalam soal pasangan? Maksudnya selama ini aku ketika ada pasangan juga sudah berusaha untuk lurus lah istilahnya. Cuman sampai detik ini pun masih belum dapat juga. Kalau soal pasangan itu sebenarnya bukan tidak ada yang suka sama lo tuh. Oke, itu kita garis bawain dulu kan. Ada?
Oke. Ada, aku juga suka. Kalau nggak ada yang suka sama lo, nah itu mesti kita bahas kan. Tapi Ya, ternyata tidak, bukan soal tidak ada yang suka. Tapi lo kalau punya pasangan itu, hari ini lo pacaran, besoknya lo ketakutan. Kenapa? Misalkan takut gak bisa menyenangkan. Terutama karena lo merasa gue ini nggak punya apa-apa, pekerjaannya belum jelas. Jadi gini, kalau perempuan itu kalau aku nggak salah baca ya, ketika mendapat pasangan itu perempuan itu normal aja menurutku. Pengen punya suami yang kaya, pengen punya suami yang setia, itu mah normal, itu keinginan satu dunia itu. Tapi yang paling diinginkan perempuan itu satu, kepastian. Saya mencintaimu, saya ingin menikahimu, tapi keadaanku seperti ini. Keterus terangan. Sebisa mungkin aku akan bertanggung jawab. Sebab kalau lo mesti kaya baru menikah. Kalau mapan beda kan. Mapan itu berarti kan untuk waktu yang panjang. Tapi kalau lo mesti punya duit banyak, lo harus punya mobil dulu hebat. Yang hebat baru lo dekati birgi. Itu sama aja lo membeli birgi dengan apa yang lo punya. Suatu hari yang lo punya hilang, hilang pula sukanya birgi. Tapi kalau kau bisa memberikan kepastian dengan birgi dan lo jujur dengan keadaanmu, namun bertanggung jawab, itu yang dicari perempuan tuh. Nah sayangnya kebanyakan laki-laki itu membeli tanpa sadari. Baik, kalau lo kaya masih apa yang nggak suka. Makanya berlomba-lomba ingin kaya. Berhasil sih, tapi begitu miskin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Dan kalau lo mencari cewek dengan apa yang lo punya, nanti pasanganmu itu tidak tahu dengan yang namanya susah. Jet lag dia. Nah dia nyari pula tuh yang berduit. Nah lo marah pula. Padahal yang salah dari awal lo. Paham gak? Ya Mas. Nah gitu. Jadi ya tampilkanlah. Aku mencintaimu Mbak Riri dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan aku punya keyakinan untuk menikahimu Riri. Tapi aku ini, aku ini kadang pemarah, aku ini kadang sensitif, aku ini juga pekerjaan gak jelas. Namun aku bertanggung jawab di kapasitas kemampuanku. Syukur-syukur seiring perjalanan waktu kerjaanku jelas. Syukur-syukur dari kerjaan jelas itu aku menjadi kaya. Nah kan langsung ngerti duluan Mbak Ririnya. Perempuan jadi materialistis itu karena tanpa disadari diarahkan laki-laki ke sono. Oke. Oke Mas. Nah gitu ngerti kan? Ngerti Mas. Jadi bukan lo tadi kan ngomong berusaha, bukan itu. Jujur aja dan apa adanya. Ngerti. Aku ini salah satu kepribadian yang punya ruang untuk tidak setia sebenarnya, tidak setia. Omongin aja. Aku ini laki-laki yang cemburuan sebenarnya. Omongin aja.
Karena ajaibnya perempuan itu sakit hati kalau laki-laki jahat. Kalau laki-laki egois. Laki-laki pemarah. Tapi kalau laki-laki jujur bahwa dia pemarah, dia egois, dia pemalas, nerimo. Nah artinya kan kata pertama yang menentukan perempuan itu suka atau tidak. Nah kita laki-laki ini ditutupi biar kelihatan hero kan. Gimana Mas Peri keadaannya? Biasa aja. Ya namanya juga hidup. Kan supaya Birgi tertarik. Bijaksana sekali Mas Peri itu ya. Untuk dijadikan suami kayaknya. Iya tadi kata Mas Doris aku ketemu cewek seksi. Cerita kan, aku jawab nggak usah lah terpengaruh dengan yang begitu. Kegenitan itu, itulah yang menghancurkan. Yang paling penting dengan perempuan itu lihatlah kepribadiannya. Ngomongnya ke Mas Doris, tujuannya biar Birgi kagum. Paham nggak? Paham, Mas. Jadi apa adanya aja, nah begitu caranya. Oke. Oke Mas. Kan banyak pertanyaan kata dia nggak ada. Nggak ada awalnya tapi habis itu tung. Ada pertanyaan lagi. Gimana Mas Teddy? Ada lagi pertanyaannya, coba. Memilih pasangan yang tepat gimana caranya Mas? Apa? Memilih pasangan yang tepat itu gimana caranya Mas? Nah itu berat. Nah, itu. Boleh nggak ngerokok dulu? Banyak yang dengar kalau bagian ini ya, memilih pasangan, Ya karena kan memilih jodoh. ya itu banyak pertanyaan laki-laki. Ya. Oh, perempuan juga. Oh perempuan sama, juga. Ya. Sama. Memilih pasangan cocok dan tepat itu tidak akan pernah ketemu seumur hidup. Itu dulu. Ketika setiap orang itu memilih pasangan yang cocok, mencari pasangan cocok, ya, itu tidak akan pernah ketemu. Sampai dunia ini berakhir pun, percayalah. Penjelasannya, aku tidak cocok dengan Pebi. Dia orangnya santai. Aku pecicilan. Aku juga tidak cocok dengan Donald. Donald sukanya begini, aku sukanya itu. Aku pun tidak cocok dengan Dolly. Dolly pun mungkin tidak cocok dengan aku. Kenapa jadi cocok? Karena sama-sama memaklumi. Jadi kecocokan itu ketika sama-sama memaklumi, menerima. Aku sangat tidak cocok dengan Birgi ini. Birgi ini, aku ini orangnya rapi. Birgi rock and roll dia. Jadi cocok tuh nggak ada, tapi menjadi cocok ketika memaklumi. Nah, bagaimana supaya kita bisa memaklumi? Itulah tadi selama kita bersama itu saling ceritalah tentang diri masing-masing. Aku dengan lo gak cocok. Lo sukanya itu, aku sukanya ini. Kan gitu. Tak usah dengan pasangan, kejauhan kan. Ya. Kita ini gak cocok semua. Tapi karena gua mengenalmu seperti ini dan gua terima. Lo mengenalku seperti ini dan lo terima. Akhirnya kita bisa ngobrol. Oke. Nah, lo akan setia jadi temanku. Aku pun jadi setia. Aku pun setia jadi temanmu ketika kita saling memahami, memaklumi, menerima. Ujung-ujungnya kan nyaman. Nah kenyamanan itulah yang tetap membuat kita bersama. Oke. Oke Mas. Oke. Aku dengan Kak Ros tidak cocok. Sama sekali tidak cocok. Aku itu kalau ngomong menjelaskan.
Kak Ros itu kalau ngomong straight to the point, hongkang, menyala, dasar hongkang. Aku tadi jadi gini deh, Dewi, kenapa Dewi gini? Memang begitu aku. Nah Kak Ros itu ya sudah tahu, keseleo, berhenti dulu, latihan dance, sakit kan? Aku tadi jadi gini deh, keseleo itu, nggak cocok itu. Cuma kan karena aku tahu ya emang Kak Ros begitu, kalau nggak begitu aneh. Loh kenapa Kak Ros jadi ngejelasin sopan ya? Jadi gini Kak, dalam sebuah pekerjaan, nah kenapa Kak Ros kayak gitu ya? Apa yang terjadi gara-gara sering ngomong sama Dian nih kayaknya nih. Sering ngobrol sama Dian ini, makanya Kak Ros jadi kayak gitu. Nah, itu karakter. Enggak cocok sama sekali aku sama Kak Ros tuh. Aku suka di acara-acara begini. Dia enggak. Aku itu merayu Kak Ros untuk datang di program ini susahnya na'udzubillah. Ayo Kak Ros ke teras Kemala, apaan sih? Udah Mas Ferry aja. Dia hobinya baca ini, baca komik. Nah, itu. Gimana ya? Nih, gak cocok. Gimana Kak Ros ya, aku kalau ketemu Mas Doris itu merasa gini, ya sudah gak usah ajak kerja sama aja, ribet banget. Itu Kak Ros, gak cocok itu, gak cocok. Nah aku tidak pernah memaksakan Kak Ros seperti aku. Aku pun, Kak Ros pun tidak pernah memaksakan aku seperti dia. Ya sudah saling nerima. Nah makanya cocok. Kak Ros tuh ya. Kak Ros apa ini? Apa sih nama makanan ini? Makan daripada mati. Kalau enggak usah. Serius tanya deh Pak. Kalau misalkan aku jawab begini, jadi perempuan itu, nah tamat tuh jadi panjang tuh. Harus ada kelemah lembutannya. Apalagi seorang suami baru pulang ya, capek mencari uang, bertanggung jawab akan istri dan anak. Keringat ini belum kering, ngomonglah dengan yang lembut. Nah itu kata Kiai kan. Dengan Kak Ros itu dari 2016. Ya. Ini karena cocok, jadi kok analogi karena aku dengan Kak Ros saja. Ya. Dari 2016 sampai hari ini aku tidak bisa ngomong Kak Ros bikinin rendang ya, Kak Ros bikinin pindang ya, karena dia tidak bisa masak. Bikin ayam bakar jadi ayam pindang, bikin ayam pindang jadi ayam bakar, ya semua menyaksikan. Semuanya. Betul. Nah ini apa? Masa apa Kak Ros? Ayam? Nggak tahu jadi apa nanti. Masa apa Kak Ros? Ikan? Nggak tahu. Nah ketika aku ngomong pokoknya aku mau rendang Kak Ros, kakak beliin rendang. Dia sudah masak, nggak juga marah. Nah itu saling memaklumi, nah itu yang membuat cocok tuh. Iya. Nah kita ini nyari yang sama, Iya. makanya kapelan kan. Oh iya. sorry, kan suka kapelan dia. Karena itu dianggap berjodoh. Paham nggak? Paham Mas. Kau Berarti itu bisa berlaku untuk siapapun ya? siapapun. Berlaku. Kita tuh tidak pernah cocok, percaya. Iya. Kita dari rahim yang berbeda, dari didikan yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Nggak akan ketemu. Jangankan suami istri, saudara kandung aja yang kembar. Cocok itu karena aku memaklumi Birgi, Birgi memaklumi aku. Aku menghormati Birgi dengan kebiasaannya, Birgi menghormati aku dengan kebiasaannya. Ketika dia memaksakan aku seperti yang dia inginkan, pasti ribut. Oke.
memberi dan menerima dan memberi. Selalu dua arah berarti. Iya, jadi terjadilah yang namanya sirkulasi, keluar masuk, masuk keluar. Gitu. Pemakluman, bukan maklumi, menerima. Oke. Ya. Oi, Oke. tak usahlah cari pasangan kayak Kak Ros, sumpah. Aku ngomong dengan Kak Ros, tahu-tahu dia tidur. Nanti besok pagi ngomongnya, Kak Ros aku ngomong tadi malam, belum selesai, lo udah ngorok tidur. Namanya ngantuk, Nyon, mau ngomong apa? Mau jawab apa aku coba? Ya sudah, gitu. Nah giliran melihat tingkah lakuku tak jelas pula, dia pun nggak marah. Jadi bukan lebih baik Kak Ros daripada aku atau lebih baik aku daripada Kak Ros, enggak. Nah kita ini, aku lebih baik dari lo, nah gitu kan. Bertanding ya. Oh, oke. Akhirnya terjadilah persaingan bilateral antara kedua negara kan. Bilateral itu kan antara Indonesia dan Malaysia kan, dua negara. Betul. Ah gitu-gitu. Jadi kalau lo nyari yang cocok tuh gak ketemu. Oke. Artinya kecocokan itu dibentuk Oke. dengan saling menerima. Gitu. Oke, Oke, Mas. kalau nggak ada pertanyaan. Karena dalam-dalam ya pertanyaannya. Iya, ini. Tapi ini penting. Penting untuk ke depan ya. Terutama soal pasangan tadi kan. Gak ada yang cocok ternyata. Gak ada. Sementara kebanyakan cari yang cocok, cari yang cocok. Cocok pun sama-sama suka nonton, sama-sama suka musik, sama-sama suka makan bakso. Kalau saling egois, Ya, sama Berantem aja. juga. Iya, iya, iya. kan gitu. Jadi ilmunya itu, aku tidak lebih baik dari Kak Ros. Kak Ros itu tidak lebih baik dari aku. Nah kalau Kak Ros merasa lebih baik dari aku, pasti aku tersinggung. Kalau aku lebih baik dari Kak Ros, dia tersinggung lah gitu. Woi makan nanti kalau misalkan tidak memaklumi. Iya. Nah kenapa Kak Ros ini tidak dicuci sepatu satu ini kan mau dipakai? Ya namanya lupa, mau ngomong apa? Kalau aku ingat pasti aku cuci, ini lupa, nah mau ngomong apa? Ya karena nggak apa-apa. Serius. Nyuruh makan aja, sumpah nyuruh aku makan nih. Ini untuk nyuruh makan ya. Kalau ngomong cocok ya. Iya. Hoi pesek makan. Pesek, hei pesek makan sini. Mati nanti kalau nggak makan. Sumpah demi Allah itu dewa tuh. Nah yang nggak ngerti, nggak menghargai suami. Oh iya, iya. Aku yang suami tadi, lo bikin malu gue di depan teman-temanku. Kalau kau memang mencintaiku, harusnya kan kata-katamu teratur. Dan sangat menyentuh perasaan ini kan, gitu. Ada awi. Serius. Jadi hebat kau Kak Ros ya, bisa nerima Mas Bro kayak gitu. Hebat loh Mas Bro ya nerima. Bukan, nggak ada yang hebat. Ya kita udah saling tahu Kak Ros kayak gitu, aku kayak gini. Nah kita kolaborasikan aja. Ya, paham. Yang lebih susah lagi, aku ini kan perapi. Nah Kak Ros itu perapi juga. Tapi tahu nggak, dia merapikan rumah itu, nunggu rumah itu kosong. Jadi ketimoho lah semua. Nah itu tanda dia mau membersihkan rumah. Coba bayangkan. Oh. Tanya dewa tuh. Oh iya iya.
Kata dia tidak bisa aku kerja kalau ada orang. Jadi kita mesti Wah, unik ini. iya serius. 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 Nah sedangkan aku ini mana yang ku pegang lupa. Nah jadi sekali lagi ku ucapkan, aku tidak lebih baik dari diri Kak Ros tidak lebih baik dari diriku. Tapi kita kerjasama karena itu yang penting. Kerjasamakan. Kak Ros mulutnya kasar, tapi tidak pemarah. Aku mulutnya enggak kasar, tapi kalau ngamuk kayak mau pecah rumah. Nah gitu. Artinya kan kekurangan dan kelebihan. Oke. Nah kalau aku cari yang cocok langsung klop, tua di jalan aku. Kayak gitu ya. Siap, Mas. Nah itu aja. Oke, Mas Dedi. Lengkap. Kisi-kisi. Iya, Kisi-kisi masa depan. bagi yang sudah menikah juga malah Oh iya, jadi ilmu juga ini. betul. Ya. Ya udah Ketemu. kurasa gitu aja. Ya, baik. Ya, Cukup lah ya. Ya, Cukup Mas. Itu 3 hal penting untuk hidup. luar biasa. Dia ngomong tadi bohongi Feby, kata dia mau nanya apa ya dia. Ternyata berat semua. 3 pertanyaannya tapi panjang jawabannya. Betul. All aspek itu namanya. All aspek. Kalau kata Om Dian, all aspek. Ya udah seperti itu aja. Siap. Terima kasih Mas. Oke, Oke. Mas Doris. Ya. Gimana Mas Dedi dengan jawaban-jawaban Mas Bro malam ini? Aman. Ya. Alhamdulillah dapat jawaban. Apa ya? Jadi semakin ngerti lah. Nanti ke depan mau ngapain, mesti gimana. Oke. Jadi tidak salah langkah. Betul. Jika sakit berlanjut, hubungi Oke. dokter. Hubungi dokter. Iya. Sebelum ditutup Mas Doris, lagi dong. Oh iya. Kita butuh lagi, Ada satu lagi nih. Nah ini bahaya ini. Ini tadi terakhir ngomong hubungan kan? Nah, dalam suatu hubungan itu ada komunikasi. Ya. Nah, kalau komunikasi sudah renggang, kita tuh butuh sesuatu kan? Betul. Nah, pergilah mencari tikus. Kok Kok tikus? Karena tikus adalah hewan pengerat. Ya bisa. Ya. Yes. Oke, itu aja. Omonganku tadi berbobot untuk masa depan orang kan segala macam, gara-gara ditutup sampean begitu hilang harga diri tadi hilang. Silakan Mbak Virgi, itu aja. Oke teman-teman semua, tepuk tangan dulu buat malam ini. Terima kasih banyak buat Mas Dedi, buat teman-teman yang udah hadir di sini, buat Mas Bro, Ya. Mas Doris juga. Terima Ya. kasih jokes-jokesnya, selalu kita tunggu ya. Ya, baik, Walaupun Mbak Virgi. belum ngejokes kita udah mules, apa nih? Oke, ada yang mau ditambahin dari Mas Doris? Kalau itu aja paling, jangan lupa saksikan kita terus di Oke. Teras Kemala setiap Senin. Itu untuk Dan di sebuah minggu jawaban. depan nanti Mas Syarif ya dan teman-teman Teras Kemala nanti jadi bintang tamu di sini juga. Iya. Pokoknya tim di sini nanti harus duduk di sini semua. Betul. Ya. Untuk kupas Iya, di betul sekali. sebuah jawaban. So, akhir kata aku Virgi Putri. Saya Doris Simamora. Saya Ferry Cowboy. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti.
Nah, bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki itu adalah memegang kata-kata.